Uhilla lakum shaydul bahri, halal buat kalian semua untuk berburu hewan laut. Berburu hewan laut baik bagi orang yang tidak ihram maupun yang orang kondisinya lagi ihram. Jadi boleh berburu ikan laut. Berburu ikan laut tidak harus dengan nembak, mancing dengan kail, dengan jaring, dengan tembak, dengan pancing, dengan jaring. Pokoknya dia memburu hewan laut. Hewan laut di sini definisinya hewan yang hanya bisa hidup di air, baik itu air tawar maupun air asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah pada kesempatan ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, panjang umur. Semoga Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana hari tersebut yaumala dilla illa dilluh, di mana hari itu tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlindungan tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut kajian di kali ini, kajian kitab suci Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat 96. Al-Maidah 96. Sini Pak, lega Pak, sini semua bisa senderan nih. Pak Leon, sini Leon, Pak Leon. Oh, ada senderannya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman wattaqullaha alladzi
إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Uhilla lakum, ingat kalau baca tasjid, ya baca tasjid itu jangan terlalu panjang jedahnya. Uhilla, jangan uhilla. Nah itu sampai lebih dari satu alif, itu salah bacanya. Kalau bacanya salah berarti apa? Baca Qur'annya salah, terutama baca Fatihah. Tasjid jedahnya jangan terlalu panjang. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, itu terlalu panjang, lebih dari satu alif, bahaya. Jadi mengurangi, jadi apa? Nanti jadi bacaan Fatihah kita salah, tidak sempurna. Kalau kesalahan itu kita perbaiki, ya tujuannya apa? Agar bacaan sholat kita lebih sempurna. Uhillah, jedanya nggak sampai setengah apa? Nggak sampai, pokoknya maksimal itu satu huruf. Uhillah, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, jedanya nggak terlalu panjang, jangan walad sampai satu alif lebih. Ini khusus untuk terutama Fatihah. Jangan sampai posisinya tasjidnya salah, aturnya tasjidnya itu di huruf yang ini malah pindah ke belakang, malah justru pindah ke depan. Nah, untuk sekarang untuk belajar tartil itu kita banyak di HP, yang bacanya itu bagus ya Pak ya, banyak, boleh nggak apa-apa, belajar di lewat HP. Yang penting kita sudah punya dasar, kalau kita punya dasar, nanti kalau kita nggak tahu nanya, Pak ini bacaan ini benar nggak, apa salah? Uhilla dan halalake lakum maring sira kabeh ayyuhan nas, wahai para menungso, halal kuntum kanggo sira kabeh au muhrimina utawa wong kang padha ihram kabeh. Halal saydul barri, buru hewan laut. Ai antak kuluhu, tegese mangan sira kabeh hu ing sayd. Ngapa Pong? Wih, Pak Sungin dapat order. Pak Sungin dapat order. Lancar Pak Sungin ya. Tak kuluhu mangan sira kabeh ing sayd, wa utawi saydul bahri iku hewan la ya isu kang ora iso urip apa ma illa fi kejaba ing dalam bahr, kasamaki kaya dene iwak, bihilafi ma beda kelawan hewan ya isu kang urip apa ma fi ing dalem bahr, wa fil barri lan ing dalem darat kasarotoni kaya kepiting. Ini
Ukhillalakum, kalau kemarin ayat kemarin sebelumnya menerangkan tentang orang yang melanggar orang yang melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang ketika ihram, baik dalam ihram umroh maupun ihram haji. Di antaranya kemarin larangan ihram qatlus soidi, membunuh hewan buruan. Di antaranya yang ada kaitannya sini membunuh hewan buruan. Tapi ini ukhillalakum soidul bahri, halal buat kalian semua untuk berburu hewan laut, baik bagi orang yang tidak ihram maupun yang orang kondisinya lagi ihram. Berarti boleh berburu ikan laut tidak harus dengan nembak, mancing. Siapa yang suka mancing? Pak Zizan, coba ya, ini berburu, tukang buru ikan laut ya. Halal. Dengan kail, dengan jaring, dengan tembak, dengan pancing, dengan jaring, pokoknya dia memburu hewan laut. Hewan laut di sini definisinya hewan yang hanya bisa hidup di air, baik itu air tawar maupun air asin. Lain kalau hewan yang bisa bikhilafi ma ya'isu fihi wa fil barri, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Di sini contohnya seperti apa? Kasaroton, seperti kepiting. Makanya kepiting ini khilaf, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tapi kalau khilaf itu saya milih yang halal, milih yang enak. Karena piting itu enak. Kenapa? Ya, kasaroton. Jadi semua hewan laut itu hukumnya halal, kecuali yang berupa hewan laut tapi buaya itu buas. Yang ada lagi nggak hewan laut yang termasuk ular? Kalau biarpun dia itu umpamanya bentuknya seperti kuda, dia kuda laut, tapi kuda lautnya nggak buas. Kan ada kuda laut yang buas, ular yang nggak buas ada, ular laut ada yang nggak buas, kayak belut itu kan nggak buas Pak ya, enak lagi itu ya. Remang, tahu nggak remang Pak? Ikannya panjang seperti belut tapi nggak gede, warnanya kuning. Namanya apa itu Pak Zizan? Bukan layur, kalau layur kan tipis, sama seperti bulat panjang kayak belut, kayak ular, tapi warnanya kuning panjang. Enak itu ikannya, tapi durinya banyak. Yang sering di tempat di TPA itu ketuyuk. Semua hewan laut, ikan laut itu halal. Begitu juga orang yang lagi ihram, kemarin kan dilarang berburu hewan atau membunuh hewan. Tapi yang bahas ini hewan adalah hewan liar. Kalau hewan laut tidak jadi mengapa. Ukhillalakum soidul bahri, memburu hewan laut. Kemudian wa ta'amuhu, begitu juga semua makanan yang berasal dari laut apapun bentuknya. Kalau doyan halal, rumput dari laut halal, namanya rumput laut. Ada lagi makanan yang dari laut, kerang macam-macam dari laut. Ada yang kerang hijau, ada kerang mutiara, ada kerang putih, ada kerang tiram, ada yang kerang apapun bentuknya yang dari laut. Wa ta'amuhu, ataupun ma yaqdifuhu maitan, hewan yaqdifuhu kang dampar dampar baharu ing maitan
halimati atau hewan hewan laut, istilahnya apa, bangkainya pun halal. Dan termasuk apa, ada hewan laut termasuk seperti, kalau di kampung saya itu ada seperti kura-kura tapi gede, bukan kura-kura, namanya istilahnya kalau orang kampung saya itu bilangnya pendok, ngerti Pak, seperti kura-kura gede. Makanya di daerah saya itu namanya di Pantai Kartini ada itu apa, ada patung yang bernama patung kura-kura, segedenya segede masjid ini kali nggak salah, itu lebarnya segede masjid ini nih, gede, sering dipakai selfie. Itu nah, hewan itu kan hewan laut, kalau ditaruh di darat memang nggak bisa hidupnya kalaupun di darat harus di kolam. Itu ada yang mengatakan halal, tapi dengan catatan harus dipotong seperti kambing, seperti sapi, seperti apa, ayam. Tidak boleh apa, kalau bangkainya tetap haram, tidak boleh dimakan. Mataan. Nah, ini disampaikan bahwa binatang laut itu sebagai apa? Mata alakum, mataan sebagai kesenangan, atau bisa dianalogikan dengan makanan yang lezat. Karena apa? Ya, karena banyak macam ikan ada di laut. Ini merupakan apa? Merupakan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada hambanya, terutama manusia. Tiap hari ikan di laut diambil, tiap hari nggak habis-habis ya. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Karena apa, rizki itu pada dasarnya ada 3. Rizki yang sudah dijamin Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, wa ma min dabbatin fil ardi, tiada yang bergerak merambat hidup di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu tempat tinggalnya orang itu tahu. Wa mustauda'a, dan tempat penyimpanan rezeki orang itu tahu. Itu istilahnya apa? Rezeki yang sudah dijamin Allah. Di antaranya apa? Hidup ini adalah rezeki. Selama orang itu masih hidup, ya masih bisa nafas. Berarti nafas ini juga rezeki dari Allah. Ini menggambarkan bahwa semua yang masih hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya nggak usah khawatir. Kalau sudah sampai waktunya, insya Allah datang. Kopi juga datang, rokok juga datang, minuman juga datang. Insya Allah kalau sudah sampai waktunya, sudah dijamin Allah. Makanya nggak usah khawatir, nggak usah takut akan kekurangan rezeki. Yang kedua, rezeki yang dibagikan Allah. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki yang dibagikan. Ketika Allah bagi, kita ada enggak gitu. Nah, ketika Allah membagikan rezeki, kita ada enggak di situ? Tahu umpamanya, ya tempatnya Pak Retno lagi bagi sembako. Ya, hakim bagi sembako. Pak Ihan dipanggil, Pak ntar bisa datang ke rumah jam 9, saya mau bagi sembako, nggak datang, ya nggak dapat, karena sudah nanti jam 9 Pak Retno mau bagi. Nah, ketika jam itu dibagi, yang dibagi nggak ada. Begitu juga ayatnya gimana? Itu dalam surat Al-Jumu'ah, faida qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi, setelah kamu melaksanakan kewajibanmu, fangtashiru fil ardi, kembalilah, bertebaranlah kalian ke muka bumi
wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Di situ Allah akan membagikan rezeki. Allah bagi rezeki lewat apa? Lewat usaha kita, lewat tempat kerja kita, lewat berbagai macam pintu Allah membagi lewat situ, lewat kita nanam sawah, nanam padi, kita menanam kebun dan lain sebagainya. Jadi tak umpamanya kita jadwalnya kerja nggak masuk kerja, ya berarti nggak dapat upah. Nggak kerja kok dapat upah, ya jatahnya lembur suruh masuk, nggak masuk lembur, ya nggak dapat uang lembur. Karena ketika lembur, ketika kerja nanti dibagi gaji sekian, nggak datang berarti nggak. Rezeki yang dibagikan Allah. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan Allah. Lah ini, siapa itu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan mendapat rezeki? Itu di awal surat At-Tolak kalau nggak salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Bagaimana caranya? Innallaha balighu amri, Allah akan mengirimkan kepada orang itu. Oh, itu sudah apa, dijanjikan oleh Allah, memenuhi janji Allah, kirim wahai malaikat, suruh kirim rezeki. Lewat apa? Lewat pintu yang tidak diduga juga. Ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan laut yang seluas itu, hasilnya juga dirasakan oleh umat manusia tiap hari, diambil nggak habis. Kemudian Allah menyindir kita, afala tashkurun, apakah kalian wahai manusia tidak pada bersyukur? Jadi hewan laut dan makanan yang bisa dimakan yang sumbernya dari laut itu merupakan makanan yang lezat, yang mataan kesenangan, tamtian yang harus dinikmati, bisa dinikmati, lakum maring sira kabeh takulunahu, padha mangan sira kabeh ing ma. Begitu juga wali sayyarah, lan kedue wong kang padha apa, ayil musafirin, orang dalam keadaan jalan-jalan. Biasanya kalau orang jalan-jalan di laut pinggir pantai, yang dibeli apa Pak? Ikan bakar. Minkum saking sira kabeh ya tazawwaduna, sebagai bekal. Ya tazawwaduna potong dadake bekal sira kabeh hu ing ta'amu. Wa hurrima alaikum saydul barri. Nah, tapi wa hurrima lan haramake alaikum ing atas sira kabeh apa saydul barri, berburu hewan darat. Nah, bagi ini wa ma yaisu fihi minal wahsi, terutama yang tidak dibolehkan berburu hewan darat ini bagi orang yang lagi kondisi ihram. Kalau kondisi tidak ihram baik ihramnya orang umroh maupun pergi ihram haji, tidak diperbolehkan. Kemarin ingat untuk apa? Larangan orang ihram diantaranya apa kemarin? Lubsul mukhit, pakai baju yang berjahit. Taghtiyatul roksi ala rojuli, menutup kepala bagi orang laki-laki. Wa taghtiyatul wajhi alal mar'ati, menutup wajah bagi perempuan. Kemudian wasti'malut tib, pakai wangi. Ketika ihram pakai minyak wangi, apapun, mungkin pakai sabun, pakai apa, pakai minyak, pakai apa,
walaupun itu bajunya, badannya nggak boleh. Termasuk soidul qatlus soidi. Wa huwa utawi soidul bar, wa huwa utawi hayawanul barri, hewan darat, iku mah hewan yaisu kang urip oma fi ing dalem bar laut daratan minal wahsi bayane saking kudalu sapi liar al makuli yang kang halal dipangan antasayyatu ail Allah tasayyatu dilarang. Berarti untuk hewan darat, untuk orang-orang yang ihram tidak diperbolehkan, dilarang oleh ketentuan syara. Tujuannya apa? Untuk menghormati supaya apa? Ketika lagi ihram fokus untuk ibadah. Tapi nah ini ada kata lagi. Maduntum khurma, maduntum selagi ono sira kabeh iku khurma lagi keadaan ihram. Tapi ini dikatakan ya, ada solusi. Falau sodahu halalun, mongko lamun buru sapa wong hu ing soid sapa halalun ailal muhrimu, yang berburu bukan orang muhrim. Falil muhrimi akluhu, mongko itek kedya kang muhrim aklu mangan. Nah, kalau yang berburu umpamanya Pak Aizan lagi ikhram, ya, Pak Aizan lagi ikhram. Tapi yang berburu hewan ini Pak Tulus, Pak Aizan dikasih makan sembelihannya ikan buruan, hewan buruan tadi, boleh, karena yang membunuh bukan Pak Aizan. Kalau yang falau sodahu halalun falil muhrimi akluhu, kalau yang berburu orang lain, yang membunuh orang lain, tapi yang makan orang yang lagi ihram tidak jadi masalah. Kama bayyanat hul as-sunnatu, seperti yang sudah diterangkan dalam hadis Nabi. Kama koyok keterangan bayyanatu kang wis nerangake bayyantuhu nerangake ingsun hu ing ma as-sunnata ing hadis. Dan keterangan itu sudah diterangkan dalam hadis. Walhasil ayat ini menerangkan tentang bahwa berburu ikan laut, menangkap ikan laut siapa saja boleh dan hukumnya halal, baik yang tidak ihram maupun orang yang lagi dalam keadaan ihram, hukumnya halal, boleh. Yang kedua, makanan yang sumbernya dari laut apapun bentuknya, kalau memang kita doyan hukumnya halal. Ini yang tahu ini orang-orang yang sering nelayan, yang alatnya pakai sebangsa pukat. Pukat itu ibaratnya seperti apa? Jadi apa yang ada di dasar laut itu digaruk semuanya kena, yang kecil, yang gede, baik itu berupa batu, kerikil, kena semua. Nah, suatu ketika zaman itu orang nelayan dapat seperti apa? Bentuknya seperti pace, tahu nggak Pak? Pace bahasa sini apa? Pace, tahu nggak apa itu? Tahu kan pace itu apa? Mengkudu ya. Bentuknya seperti mengkudu, tapi kalau dipegang itu lunak. Itulah istilahnya apa? Seperti alat kayak karet tapi empuk gitu. Itu dulu pada dibuangin. Begitu dapat dibuangin semua. Setelah kelamaan ada yang nyobain, itu enak, dimakan seperti enak, seperti apa? Seperti kulit
kulit apa? Kulit sapi yang sudah pokoknya renyah gitu, taunya enak. Lama kelamaan itu ada harganya, dimakan enak, dijual juga jual laku katanya untuk bahan kosmetik katanya. Berarti semua makanan yang sumbernya dari laut kalau kita doyan dan bisa dikelola itu hukumnya halal. Wa ta'amuhu ma yaqdifuhu mait, bahkan biarpun itu sudah mati asal itu halal ya. Tapi dengan catatan walaupun itu binatang laut tapi asal yang tidak membahayakan, tidak buas. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh Allah ing Allah alladzi zat ilaihi maring Allah tuhsyaruna den kumpulake kabeh. Takutlah kepada Allah bahwa Allah lah nanti yang akan mengumpulkan kalian semua di mana? Di hari yang penuh perhitungan. Jalallahu al-Ka'bata, jalan dadekake sapa Allah al-Ka'bata ing Ka'bah, al-Baitul Harama ing rumah suci, rumah kang mulya. Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai rumah yang mulia atau rumah suci, al-Muharramu kang den mulyake. Kiaman makna aslinya kiaman itu apa? Ngedekake, tapi yang dimaksud kiaman apa? Sebagai pusat aktivitas kegiatan linnasi maring manungsa. Berarti Allah menjadikan Ka'bah di samping sebagai rumah suci untuk ibadah, Ka'bah Baitullah adalah qiyamal linnas sebagai pusat kegiatan umat manusia. Bukan hanya orang Islam saja yang terlibat untuk pelaksanaan ibadah haji umroh. Seragam umroh, seragam haji yang buat siapa? Sorban yang buat ini siapa? Ini yang buat bukan orang Islam, Cina juga banyak, bukan sorban ini Pak ya. Kemudian bahan-bahan yang lain semuanya terlibat. Makanya qiyamal linnas, pusat perhatian, pusat kegiatan seluruh umat manusia. Linnasi yaqumu bi kang ngedekake sapa nasbi ing dalem Baitul Haram amrotinihim ing urusan agamane nas, urusan agama, bil haji kelawan haji ilahi marang Allah, wa dunyahum dan urusan dunyane nas, baik urusan ibadah maupun urusan dunia. Urusan dunia ini bi amni dakhili, mengamankan orang yang masuk, keamanan terlibat ya. Pesawat ya, itu semua apa? Berkaitan semua. Orang berangkat haji umroh, pokoknya ziarah ke Makkah Madinah semua terlibat. Utamanya adalah apa? Dalam perjalanan pesawat. Berarti orang yang hidup, orang yang kerja di pesawat, kerja di bandara, ini mereka masuk kategori qiyamal linnas. Makanya mereka orang-orang yang terlibat di dalamnya apabila tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan dimintain pertanggungjawaban. Dulu kerjamu di bandara, kenapa kamu jauh dari masjid? Kenapa dulu kerjamu di bandara? Kenapa tidak suka infak di masjid? Padahal bandara sering mengantar penumpang ke Mekah Madinah ada tempat ibadah suci yang tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baitul Haram yang berada di Mekah ini menggambarkan bahwa Ka'bah adalah sebagai kiblat utamanya orang muslim. Dalam ayat yang lain
inna awwala baiti wudi'a linnas, inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah ibadah yang dibangun wudi'a linnas, untuk manusia, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah, yang berada di Mekah. Rumah suci yang dibangun pertama kali itu adalah di Mekah. Yang bangun siapa? Di situ dibangun untuk manusia. Dalam sejarah mengatakan bahwa Ka'bah itu ada yang mengatakan bahwa yang bangun sejak Nabi Adam. Ada yang mengatakan kalau Nabi Ibrahim hanya meneruskan. Dalam kitab Al-Mir'at Al-Masobih itu diterangkan dalam sejarah, dalam cerita tersebut bahwa 200.000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, itu Ka'bah sudah dibangun. Yang membangun siapa? Malaikat. Kalau dia dari ayat inna awwala baiti wudi'a, rumah ibadah yang pertama kali dibangun linnasi, untuk manusia. Yang membangun malaikat. Allah perintahkan, wahai malaikat, kamu membangun rumah untuk ibadah nanti untuk manusia, bangun di Mekah. Sebelum ditempatin dipakai ibadah untuk manusia, malaikat dipakai tawaf di bumi. Di situ apa? Hudal linnas, apa? Bi Bakkah mubarakan, yang senantiasa diberkahi Allah. Wa hudal linnas, dan petunjuk bagi, bukan hanya lil mu'minin, wa hudal linnas, mubarakah wa hudal lil alamin, ya, wa hudal lil alamin, petunjuk bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kemudian kenapa di bumi dibangunkan Ka'bah, tempat ibadah itu adalah skenario Allah yang Maha tahu. 200.000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah bangun rumah untuk ibadah Ka'bah. Karena apa? Suatu saat Ka'bah ini yang dipakai tawaf untuk malaikat sebelum dihuni manusia, kemudian manusia yang menempatin juga nanti. Ketika Nabi Adam turun di muka bumi, ya, Nabi Adam mungkin kita ingat sejarahnya turunnya di mana, Pak? Kita turun dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa turunnya di tempat yang berbeda, dua tempat yang berbeda. Nabi Adam turunnya di India, kalau Siti Hawa turunnya di Mekah, di daerah Mekah, Jeddah kalau nggak salah. Ketika Nabi Adam lagi mengharap rahmat Allah, mengharap karunia Allah, Nabi Adam diperintah oleh Allah, wahai Adam, kamu harus melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kemudian karena Nabi Adam diperintah oleh Allah mendapat wahyu, Nabi Adam berjalan kaki. Dulu nggak ada unta, nggak ada kijang, nggak ada Xenia, nggak ada Innova, nggak ada mobil. Jalan kaki dari India sampai ke Mekah katanya 40 tahun. Coba Pak, 40 tahun. Pak Eko jalan dari sana sini berapa jam? Paling 1 jam, ya 1 jam. Berarti kita berangkat dari rumah paling jauh di perumahan Gria Lebawan ke masjid berapa jam, Pak? Paling 5 menit, nggak ada 10 menit. Nabi Adam berangkat dari Hindia ke Mekah 40 tahun jalan kaki. Ini menggambarkan sehingga dalam ayat Al-Hajj, wa adun finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adun finnasi, kamu seru kepada umat manusia
Wa Ibrahim bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu kari jalan, kalau sudah kamu seru yaitu kari jalan, mereka nanti akan datang mengikuti jejakmu rijalan, dengan jalan kaki yang dekat, jalan kaki. Nabi Adam dianggap dekat 40 tahun dari India ke Mekah, 40 tahun dianggap. Wa ala kulli bamirin, dan ada yang mengendarai onta. Mengendarai onta berarti zaman semakin modern. Ya'tina min kulli fajjin, yang mereka nanti datang dari segala penjuru. Amikin, yang dalam, alias yang jauh. Ini menggambarkan, makanya seluruh orang mengharap bisa datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kembali lagi bagi yang diberi kemampuan. Semoga di antara jamaah Masjid Al-Ikhlas suatu saat akan mendapatkan giliran bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Udah siapa ya? Ayatnya tanggung, masih banyak ini. Terus kalau besok lagi Pak ya. Jadi bahwa di Mekah itu Baitul Haram, tanah yang mulia, tempat ibadah yang mulia, untuk kegiatan aktivitas seluruh umat manusia, seluruh terlibat, baik urusan agama, urusan ibadah, maupun urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan bisnis, bahkan hotel ada berkaitan. Wa adamit ta'arrudi wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gak ada pengumuman Pak Jono? Gak ada pengumuman? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa alimatina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahlil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa lan tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.